Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan menanggapi video daripada Pendeta HTD ya. Beberapa minggu ini sering saya perhatikan ya, sering juga dibahas oleh para murtadin atau channel-channel muslim ya saudara, Pak HTD ini ya. Dan saya pribadi melihat Pak HTD ini saudara cenderung berbicara negatif terhadap hamba-hamba Tuhan ya. Sebelum kita lanjut, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share untuk memberikan kabar baik kepada saudara-saudara kita seiman ya. Terima kasih saudara. Nah, judul yang saya buat video ini adalah Pendeta HTD Memalukan ya. Kenapa saya katakan demikian atau menggunakan judul ini? Karena menurut saya kalau dia mengaku sebagai seorang pendeta, dia membuka aib daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia tidak jauh beda dengan ST ya, yang sering menyinyir kekristenan karismatik, dan juga sempat saya lihat videonya menyesat-nyesatkan kekristenan, baik itu Protestan, baik itu karismatik, dan menganggap ya organisasi dia, aliran dia paling benar. Dan ini menurut saya sangat memalukan, menjelek-jelekkan denominasi lain, lalu ibaratnya gini, jadi menjatuhkan orang lain lalu ingin naik, tapi dengan cara dan kalimat-kalimat yang menurut saya sangat memalukan saudara ya. Nanti saya akan carikan videonya itu, tapi saat ini saya akan bahas, memperlihatkan kepada teman-teman ada beberapa poin yang saya sudah garis bawahi di video ini ya, di video 18 menit ya saudara ya. Di sana dia membahas denominasi Pak Saifuddin Ibrahim, termasuk juga Paul Zhang dan juga pastor penyembuh jalanan, dengan mengatakan bahwa satu sinode semua ya menyembah Bapa. Nah, kita akan lihat saudara ya apa yang disampaikan sambil saya menanggapi. Nah, kita lihat dari menit ke 031. Saifuddin Ibrahim kan lagi ngeributin soal janda ya. Saya punya nomor HP-nya loh, aku bisa video call sama dia. Itu kan sama saja dengan ngasih tahu aku juga pelanggannya janda. Bener gak? Saifuddin Ibrahim punya nomornya si janda. Artinya apa? Ya dia juga pelanggannya si janda itu. Saudara-saudara, sebenarnya siapa sih janda yang jadi trending topik ya? Begini, saya memang pernah dikirimin tayangan ya, dan ada kesaksian juga. Nah, jangan-jangan karena dia juga pernah dikirimin, dia juga sama juga saudara ya. Kalau kita lihat, jadi dia menjelekkan Pak Saifuddin, dia punya nomornya, tapi dia juga tahu kasusnya. Jadi sama aja. Jangan-jangan dia juga saudara, karena dia juga berurusan dan dia tahu tentang janda itu, iya kan? Jadi inilah pernyataan-pernyataan yang menurut saya yang sangat-sangat apa ya saudara, tidak enak untuk menyebutkan. Kita lanjut aja ya. Dan dari teman-teman, sebenarnya yang sedang jadi trending topik itu sop katul, entah dia itu janda entah tidak ya. Ya, kita lanjut aja di menit 4 ke 27 ya. 4:27, menit ke-4 27. Ini kita lihat dari 11. Itu yang pertama ya. Jadi dia menyerang orang lain, membuli orang lain, tetapi dia pun mengetahui ya, jangan-jangan ya sama juga ya. Gereja kayak gini itu gereja menuju binasa, Pak. Ya. Terus
Tuhan mereka adalah perut mereka. Coba bayangin Pak, yang dijadiin Tuhan itu perutnya. Kemudian aib itu dijadikan kemuliaan. Kemuliaan mereka itu aib. Dia itu demen Pak cerita Pak. Aku tadi nguda ini. Kemuliaan mereka itu adalah aib. Dia demen cerita, ya. Dia nggak sadar kalau hari ini dia juga mencerita, ya, menggosipi hamba-hamba Tuhan yang lain. Apa bedanya kamu bercerita? Kita lihat dulu. Singer tuh, yang itu tuh yang pakai rok minimate. Apa bedanya mereka saling menceritakan perempuan-perempuan? Kan dia juga ada ikut di dalamnya bercerita juga, tetapi dia memberikan pembenaran, ya, menceritakan orang lain, padahal dia juga terlibat di dalamnya. Kan sama juga, saudara. Sama juga. Dia mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah perut, suka gosipin orang lain, kemuliaan mereka, padahal dia pun tidak sadar menggosipi cerita hamba-hamba Tuhan. Ini kan sangat memalukan, saudara. Seorang pendeta yang katanya pendeta, tetapi juga membongkar aib-aib orang lain. Nah, saudara, saya kalau misalnya tidak mengetahui permasalahan dari si A atau seorang hamba Tuhan, ngapain kita cerita? Sedangkan Pak HTD ini berani menjustifikasi orang dengan menyesat-nyesatkan orang, bahkan termasuk juga pester penyembuh jalanan. Saudara akan lihat nantinya, ya. Kita lihat dulu. Ya, pendeta sama pendeta itu ceritanya kayak gitu Pak. Aib itu jadi kemuliaan, mereka bangga cerita aib. Nah, dia kan bercerita dan sementara menunjukkan dan menggemparkan dirinya sendiri. Pendeta sama pendeta, ya sama juga. Dia membongkar kebusukan pendeta-pendeta yang dia tahu katanya, ya. Bahkan tidak sedikit menjustifikasi pendeta-pendeta yang lain, menyesat-nyesatkan, bahkan mengatakan bahwa masuk neraka semua. Apa dasarnya coba? Apa dasarnya? Ya. Lalu mengatakan dirinya paling benar, alirannya paling benar, mungkin aliran baru, saudara, saya juga belum tahu. Ini kan menurut saya konyol sekali. Di mana logika berpikir kita? Saya beberapa minggu ini lihat, kita bisa menilai seseorang dari cara dia berbicara, saudara. Apa yang disampaikan. Sekalipun seorang hamba Tuhan itu punya kebusukan misalnya, ngapain kita coba umbar kemana-mana? Mungkin saudara mengatakan, apa bedanya PSD saat ini? Karena saudara, ini saya menanggapi karena saya adalah bagian dari yang disebutkan karismatik, termasuk juga satu sinode dengan Pastor Andi Simon. Nah, tidak jauh beda apa yang dilakukan oleh MYM, menyesat-nyesatkan orang lain. Mereka menganggap diri paling benar, saudara. Padahal mereka tidak tahu bahwa setiap denominasi punya pandangan. Ada satu kebenaran mutlak, yaitu di dalam Roma, saudara. Dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah kebenaran mutlak yang ada di Alkitab untuk setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya mengaku bahwa Yesus Tuhan, diselamatkan. Masalah Tritunggal, masalah doktrin itu kita bisa berbeda pandangan. Cuma masalah Tritunggal itu tidak mempengaruhi keselamatan, saudara. Kita coba lanjutkan lagi. Itu kan enggak. Kemudian pikiran mereka hal-hal duniawi, Pak. Nilep duit, persepuluhan, buasu. Ini kan lebih dalam lebih dalam mencampuri urusan orang lain. Mana kita bisa menilai orang itu bahwa dia adalah seorang duniawi. Kita tidak bisa mengukur apa yang kita lihat kemudian menjudge seseorang, ya. Dan bisa juga belum tentu dia ini juga masuk surga, saudara. Saya bilang belum tentu. Berani menghakimi orang lain dengan mengatakan tidak masuk surga. Ya, kita lihat di menit ke-10 07, saudara, ya. Buat ditepuk-tepuk dadanya, coba. Tepuk-tepuk dadanya.
apaan kayak begitu? Itu kan dalam rangka juga ya namanya satu. Ya kita lihat dari 9 aja sebenarnya. Sarang wis itu memang parah Pak. Ya sinode seperti ini, sinode itu memecah belah gereja ya. Terus ya kayak beginilah ya namanya semuanya itu Sinode memecah belah gereja. Kita harus sadar bahwa manusia itu punya berbagai cara pandang. Sama halnya kita hidup di bangsa ini. Misalnya bank itu banyak macam. Orang ingin memilih bank apa, atau pendidikan. Kita ingin memilih anak kita sekolah di mana. Sama halnya dengan sinode gereja. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita harus satu seragam semua, satu sinode dengan berapa juta penduduk Kristen yang ada di Indonesia. Tidak bisa, saudara. Ini tidak memahami namanya perbedaan dan keragaman. Siapapun tidak akan bisa orang untuk satu kiblat. Dalam keluarga sendiri pun kita punya anak itu beda-beda karakter, beda pilihan. Nah, ini pernyataan-pernyataan orang inilah yang menurut saya tidak masuk akal. Kalau mereka menganggap diri bahwa mereka punya pendidikan tinggi, sayang sekali pendidikan tinggi seperti itu. penyembah Bapak anak Roh Kudus Pak, bukan penyembah Yesus. Jadi rohnya itu bukan roh Yesus. Lawannya roh Yesus apa? Ya roh. Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Udah jelas kok, iblis yang jadi bapamu. Ya semua kelakuannya ngiblis Pak. Ya, mosok pendeta kok donasi ditilep. Ya, terus apalagi selingkuh kok jadi trending topik di pendeta loh Pak. Aneh loh ya. Kalau misalnya mujizat, kita sedang trending topiknya pendeta itu soal mujizat yang salah seperti pastor jalanan ya. Itu mujizat yang salah ya. Pastor jalanan itu juga tepuk-tepuk, itu perempuan ditepuk-tepuk dadanya, coba tepuk-tepuk dadanya. Nah, dia mengatakan bahwa mujizat yang salah pastor jalanan. Siapa saudara yang dimaksudkan pastor jalanan? Ya, dia tidak menyebutkan nama, tapi yang dikenal pastor jalanan adalah Pastor Andi Simon, kan saudara? Ya, kita sepaham lah, kita sepakat. Nah, bagaimana Anda mengetahui bahwa itu adalah penyembuhan yang salah? Tunjukkan bagaimana penyembuhan yang benar. Sedangkan buahmu saja, kalau saya lihat kata-katamu saja itu tidak menunjukkan karakter atau sikap sebagai seorang hamba Tuhan. Ngapain kita sibuk nyinyir pelayanan orang lain? Toh banyak orang yang tertolong dari pelayanan Pastor Andi Simon. Daripada hanya nyinyir, ya, pintar bicara, mengatakan denominasinya paling benar. Dia punya juga denominasi. Artinya dia mengatakan denominasi itu memecah. Dia sedang berbicara juga kepada dirinya, saudara. Ini orang tidak menyadari apa yang dilakukan itu. Ya orang-orang beginilah, orang-orang yang menurut saya ada masalah di dalam karakter mereka atau dalam kehidupan, dalam kepribadian mereka, saudara. Kita lanjut. Ya, namanya satu sinode yang sama ya kayak begitu ya. Ya, jadi memang gereja sarang rock mini Pak, judulnya itu Pak. Ya. Nah, lihat kalimat-kalimatnya itu loh. Ya, tentu saja sering kelihatan selangnya. Orang tidak menunjukkan kalimat-kalimat yang ya, saya ulang ya, sopan. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Mereka itu binasa semua Pak. Nggak ada yang masuk surga. Bohong Pak itu. Ya, catat baik-baik. Mereka itu pendeta-pendeta, yang seperti itu ya. Ya, sinodenya Saifuddin Ibrahim ini ya. Ya. Kesudahan mereka binasa Pak. Jadi bohong kalau mereka bilang kita juga masuk surga, bohong. Binasa ini Alkitab loh ya. Tuhan mereka perut jadi Tuhan. Lalu saya tambahin bawah perut jadi melayani janda-janda. Ya, lihat kan kalimat-kalimat ini sangat kurang elok. Sebagai seorang pendeta ngomong terkesan ada kepahitannya, saudara ya. Sinode yang disebutkan sinode Pak Saifuddin Ibrahim, kemudian juga menyebutkan sinode daripada Pastor Andi Simon, Paulus Sang, ya. Artinya apa, saudara? Bahwa dia berani menghakimi orang lain dan mengatakan bahwa binasa semua. Itu dia dengan mengutip Filipi pasal 3 ya, saudara ya.
di dalam Filipi pasal 3. Nah, di dalam Filipi pasal 3 sendiri itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah anjing-anjing, seorang agama Yudaism pada saat itu, bukan orang-orang yang hidup atau pendeta-pendeta yang dimaksud oleh pendeta ini, saudara, apa namanya ini, HTD ini ya. Jadi dia ini membabi buta, menjustifikasi hamba-hamba Tuhan yang lain, lalu mengatakan mereka binasa semua ya, menghakimi orang lain. Nah, ini makanya saya bilang judul video ini pendeta yang sangat memalukan. Dia tidak menyadari apa yang dilakukan juga dengan menjelek-jelekkan organisasi lain, denominasi lain, lalu mengangkat diri, kemudian membenarkan bahwa dirinya ajarannya paling benar, kemudian kata-kata seperti ini menurut saya memalukan, saudara. Saya yang masih di bawah umur dari dia lah, harusnya dia menunjukkan kalimat-kalimat yang bijaksana ya, karakter yang baik sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi kan mungkin sudah berumur ini, kalau saya lihat mendekati 60-an ya. Tetapi justru terlihat nyinyir, tidak jauh beda dengan MYM, tidak jauh beda dengan ST, yang setiap hampir khotbah-khotbah ST itu menyinyir karismatik. Ya, oke saudara, itu saja yang saya sampaikan terkait pernyataan-pernyataan pendeta HTD ini. Ya, semoga juga mencerahkan, dan ini tanggapan saya sebagai seorang karismatik. Ya, sempat juga menyinggung karismatik, saudara, di video-video yang lain, Protestan, Katolik, dan menganggap bahwa denominasinya paling benar. Nanti videonya itu saya akan jadikan buat Anda, dan next saya akan bahas. Oke saudara, itu saja. Tuhan memberkati dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.